Shalom semuanya, selamat siang. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah doa puasa siang hari ini. Saya mengajak keluargaku dimanapun berada, mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita merendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita memuji Dia, meninggikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mencari Dia dengan segenap hati akan menemukan Dia. Ada upah bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari dimanapun kita berada siang hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan dengan percaya, datang dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu bagi kita, bahwa tidak ada rencananya yang jahat bagi kita, dan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang menopang kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena Tuhan baik. Kami ada hari ini karena cintamu besar atas kami Tuhan. Siang hari ini kami datang merendahkan diri di hadapanmu. Kami mau berkata, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami mau berkata, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah di tengah kami siang hari ini. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, dan biar kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau. Dalam seluruh hidup kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Kau Yesus. Perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku.
Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari nyanyi dengan iman kita. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Biar pujian ini menjadi doa iman kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, bersama Yesus, hanya bersama Yesus kita mampu menanggung segala sesuatu. Mari ambil waktu ini, kita nyanyi sama-sama dengan iman kita. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau, ya Allahku, kami perlu Kau. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi. Sekali lagi kami datang Tuhan. Aku mampu bila Engkau. Yes Lord. Jangan pernah tinggalkanku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Mari hampiri Tuhan siang hari ini. Dengan iman sama-sama kita datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, segala perkara hanya dapat kami tanggung di dalam Engkau. Segala perkara hanya mampu kami tanggung di dalam Engkau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Kami datang dengan percaya. Sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya, sebab Kau beserta dengan kami. Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu.
Kami muliakan Engkau ya Raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami puji, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami puji Engkau Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Naramaya Sudiara Bora Bora. Kami tinggikan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatu. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Jangan pernah ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus, kami mampu karena Engkau. Yes Lord. Jangan pernah tinggalkanku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari angkat tangan kita, buka kedua tangan kita dan kita akui sama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami percaya, hanya Kau Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kami. Kami datang dengan percaya siang hari ini, Tuhan, untuk kami berdoa bersama-sama. Kami membawa di hadapan-Mu siang hari ini segala hal, seluruh kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan. Kami mau declare sama-sama bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan. Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah penguasa hidup kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Tidak ada yang berkuasa selain Engkau. Kehendak-Mu saja yang terjadi bagi kami, Tuhan. Siang hari ini aku berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada di masa-masa yang sulit di dalam hidup kami. Aku berdoa biarlah di tengah-tengah padang gurun ini kami diberikan bukan hanya rasa haus akan kelegaan, tapi rasa haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Karena Engkaulah mata air yang sejati bagi kami. Karena Engkaulah kepuasan yang sejati bagi kami, Tuhan. Berikan kami
lapar dan haus akan Engkau. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu akan Engkau. Berikan kami hati yang selalu mau datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa siang hari ini untuk jemaat HCC dimanapun berada Tuhan, baik setiap keluarga maupun anak-anak youth. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mencengkeram hati kami, mencengkeram hati anak-anak-Mu. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau selalu. Berikan kami hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, supaya kami mau datang untuk disegarkan di dalam hadirat-Mu, supaya kami hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kami mau merendahkan hidup kami di bawah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan hari ini dan besok. Berkati ibadah doa puasa ini Tuhan. Siapapun kami, berapapun kami yang mengikuti ibadah ini, kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami yang datang dengan sungguh hati, kami akan mengalami Engkau, kami akan berjumpa dengan Engkau. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, mengalirlah. Kami berdoa menyerahkan ibadah raya besok dalam tangan-Mu. Tuhan, mengurapi Pastor Lemueli yang akan berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan yang akan melayani Engkau besok. Urapi Joyce, urapi Stephen, David, Victor, dan semua pribadi yang akan ambil bagian dalam ibadah raya besok Tuhan. Urapi setiap pribadi Tuhan. Dan aku berdoa, kami berdoa bersama-sama, kami minta ya Roh Kudus, mari mengalirlah Engkau di tengah-tengah kami. Mari mengalirlah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami waktu kami beribadah. Mengalirlah ya Roh Kudus. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Berikan kami hati yang rindu akan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami di hari ini Tuhan. Berkati puasa kami. Biar kami bukan hanya menahan lapar akan makanan jasmani, tapi kami juga melatih diri kami untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami tahu Tuhan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu bermanfaat bahkan sampai hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, tolong kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami mengerti rencana-Mu. Roh Kudus, mengalirlah di tengah kami siang hari ini. Berkati kami di weekend ini Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biar hari ini kami boleh melihat, kami boleh terus menikmati Tuhan dalam hidup kami. Tegur kami kalau kami salah Tuhan. Biar kami dididik seperti anak-anak-Mu, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mau yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah doa puasa, kami rindu untuk kami boleh belajar firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat. Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah perkataan-Mu menjadi kesukaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Indah sekali kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah doa puasa melalui YouTube, karena saya bersama dengan keluarga hari ini ada di Kota Batam. Ya, hari Sabtu ini sedang berada di Kota Batam.
Tapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus, hadirat Allah akan terus menyertai setiap kita, keluargaku HCC yang ada di Malaysia. Kita berjumpa minggu depan. Saya kembali ke Kuala Lumpur dan akan melayani di ibadah raya minggu depan, di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Nah, keluargaku, hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita sama-sama di hari Sabtu ini. Saya ingin membagikan sesuatu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya mengajak kita membuka Efesus pasal yang ke-5. Kita akan melihat bersama-sama Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulang sekali lagi ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Keluargaku dimanapun berada, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Nah, jemaat yang ada di Efesus ini gabungan. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani yang percaya kepada Yesus, ya, menjadi jemaat. Nah, kita melihat dalam surat Efesus ini dibagi menjadi dua bagian. Efesus 1 sampai Efesus pasal yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana Kristus mengubah kehidupan kita. Apa yang Kristus kerjakan di kayu salib dan mengubah kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita. Berbicara tentang pemilihan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi di Efesus pasal yang keempat sampai dengan pasal yang keenam, Rasul Paulus berbicara tentang setelah kita dijadikan anak, setelah kita ditebus, setelah kita mengalami keselamatan di dalam Kristus, apa yang harus kita perbuat? Bagaimana cara kita hidup? Nah, pasal yang kelima ini berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah menerima Dia, orang yang sudah dibaharui. Kita harus menjadi manusia baru. Dari dua ayat ini, saya hari ini hanya akan membahas satu bagian, yaitu di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 ada satu kalimat yang sangat baik sekali, ya, yang sangat bagus untuk kita renungkan. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggris dalam Young Literature Translation. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Ini adalah terjemahan yang lama. Kalau di bahasa Indonesia biasanya ini terjemahan lama. Di Alkitab bahasa Indonesia itu ada dua terjemahannya. Ada terjemahan baru dan ada terjemahan lama. Ini Alkitab bahasa Inggris tapi dia menggunakan terjemahan lama. Kenapa? Karena ada di bagian ini, di bagian ayat yang ke-16 ini, menurut saya dari bahasa aslinya, ya, ini yang lebih mendekati dan sangat baik untuk kita renungkan, ya. Dari ayat 15 saya baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan dalam bahasa Inggris, ya. See then how exactly ye walk, not as unwise, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Ayat 16 bilang begini, redeeming the time because the days are evil. Saya suka dengan kalimat ini, redeeming the time, atau menebus waktu. Redeem, menebus waktu. Kenapa Rasul Paulus menggunakan kalimat ini, menebus waktu? Apakah waktu ini sedang digadaikan di tempat pegadaian sehingga harus ditebus gitu, ya? Bukan. Ini maksud dari kalimat yang sederhana ini, dia mengandung makna bahwa selama kita hidup di dalam dunia, sebelum kita kenal Tuhan, waktu-waktu yang kita punya itu kita pergunakan untuk hal-hal yang jahat. Waktu-waktu yang kita pakai setiap hari sebelum kita di dalam Tuhan, itu kita pakai untuk memuaskan, hanya ingin memuaskan semua kehendak dan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Hanya ingin memuaskan kehendak dosa. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak-anak Allah, cara hidup yang baik bagi kita adalah dengan kita menebus
semua waktu yang kita habiskan sebelumnya untuk melakukan apa yang jahat, yang kita habiskan sebelumnya untuk melakukan apa yang cemar, yang kita habiskan sebelumnya untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Sekarang kita menebus waktu-waktu itu dengan apa? Dengan kita hidup bijaksana, takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita perlu untuk mengganti cara hidup. Kita perlu untuk mengganti arah hidup kita. Untuk menebus semua yang sudah lewat di masa lalu. Bukan berarti kita menebus kesalahan kita menebus dosa kita. Bukan, tapi kita menggantikan apa yang rusak, apa yang sia-sia di masa lalu. Mungkin masa lalu kita habiskan untuk mengejar semua pencapaian-pencapaian yang tidak berkenan kepada Allah. Kita habiskan untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, menghabiskan waktu kita untuk memuaskan keinginan mata kita, keinginan mulut kita. Tapi setelah kita menjadi anak-anak Allah, mari kita pakai waktu kita untuk kita gunakan melakukan kehendak Allah. Itu menebus waktu. Nah, di dunia sekarang yang kita hidupi ini, dunia menawarkan banyak hal bagi kita untuk memuaskan semua yang kita inginkan, untuk memuaskan semua yang kita mau. Terlalu banyak yang dunia tawarkan, sampai kadang-kala kita bingung mau pilih yang mana. Tapi firman Tuhan datang bagi kita hari ini. Kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, mari redeeming the time. Mari tebus waktu-waktu yang lama. Mungkin dulu kita habiskan waktu untuk mencari jati diri di luar Tuhan. Kita mencari pencapaian di luar Tuhan. Kita habiskan waktu kita untuk kesana kemari, observasi hal-hal yang gak penting. Tapi biarlah di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, mari kita pakai waktu kita. Kita pakai waktu kita untuk kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Redeeming the time. Mari tebus waktu-waktu yang lama yang sudah hilang. Kalau dulu kita gak melayani Tuhan, mari hari ini kita melayani Tuhan. Mungkin dulu kita melayani dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Mari hari ini kita melayani dengan motivasi yang baru. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita habiskan penuh dengan kepahitan. Hari ini mungkin kita penuh dengan sakit hati. Jangan biarkan hati kita itu rusak karena perbuatan orang lain, saudara. Kita gak akan bisa menebus waktu kalau seperti itu. Jangan biarkan hati kita dirusak oleh perbuatan dan perkataan orang lain. Jangan. Karena suka atau tidak suka, satu hari nanti kita akan menjadi sama seperti apa yang kita benci. Karena itu tersimpan di dalam hati kita, dan setiap kali kita ingat orangnya, kita ketemu orangnya, kita lihat tentang tulisan tentang dia, semua kejahatan dan apa yang mereka buat itu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Lama-lama kita terinspirasi untuk buat seperti itu. Itu pasti akan terjadi. Saudara bisa lihat orang yang hidup di dalam kepahitan dan kekecewaan itu akan menjadi lebih sadis dari orang yang melakukan hal tersebut kepada mereka. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, mari lepaskan pengampunan, biar hati kita lega, hati kita melihat Kristus lebih besar, kasihnya mampu mengubahkan kita. Dan melihat bahwa ya kita juga dulu sama seperti mereka, kita mungkin lebih parah dari mereka, dan jangan sampai kita jadi lebih parah dari mereka hari ini. Jadi biarlah kita bisa menebus semua waktu yang sudah lalu, waktu-waktu yang berlalu, waktu-waktu yang jahat di masa yang lalu, waktu-waktu yang kita gunakan untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari tebuslah waktu-waktu itu dengan hari ini kita melakukan kehendak Tuhan. Mari lakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Sebagai bentuk ekspresi dari kesadaran kita bahwa kita sudah ditebus, diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keluargaku, biarlah firman Tuhan yang hari ini sebentar ini bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya berdoa keluargaku dimanapun berada, supaya setiap kita terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Kita terus mengalami perubahan ke arah Kristus di tengah-tengah hari yang jahat ini. Mari persiapkan hidup kita, saudara, untuk besok beribadah kepada Tuhan. Mari bawa seluruh pengharapan kita. Datang dengan hati yang percaya. Datang dengan satu motivasi. Wah, Tuhan, aku tahu Tuhan, wah, sekalipun hari ini tidak baik-baik saja, tapi aku tahu di dalam hadirat-Mu aku temukan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Kami bersyukur kalau kami sekali lagi boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh belajar firman Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar di weekend ini kami boleh menikmatinya bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami terus merasakan Tuhan ada dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, aku berdoa sekali lagi, meminta kepadamu Roh Kudus, berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan, supaya kami terus mau datang dipuaskan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjumpakan kami besok dalam ibadah raya, untuk kami merayakan betapa besar dan ajaibnya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat berakhir pekan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.